Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali bersama Ibu Indi Utari Dewi di mata pelajaran PKN. Nah, untuk kelas 11 AK, pembelajaran pada hari ini Ibu meneruskan pertemuan kita sebelumnya, yaitu masih tentang harmonisasi HAM dalam perspektif Pancasila. Kalau kalian kemarin sudah melihat ada yang namanya kalian sudah mempelajari ya, kemarin kan sudah dipelajari ini tentang ini. Nah, ini substansi HAM dan kewajiban hak asasi manusia yang terdapat dalam sila Pancasila, yaitu adanya sila pertama, adanya pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai moral dalam hidup bersama atas dasar hati nurani untuk sila kedua. Sedangkan sila ketiga yaitu menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat, ya. Nah, sedangkan sila keempat ini adalah untuk demokrasi, yaitu sebuah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu penghapusan diskriminasi agar bisa hidup layak, adil, dan tentram. Nah, ini adalah substansi HAM yang ada di dalam sila Pancasila, ya, yang bersatu menjadi semboyan bangsa untuk menuju bangsa yang sejahtera dan beradab. Kita sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, harus mengimplementasikan atau mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu adalah tadi materi yang tentang substansi HAM dan kewajiban hak asasi manusia yang terdapat dalam sila Pancasila. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang yaitu substansi HAM dan kewajiban asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam dalam Undang-Undang Dasar 45 itu terdapat pasal 28A sampai J yang berisi tentang hak asasi manusia. Nah, ini Ibu jelaskan ya satu persatu. Pasal 28A yaitu jaminan terhadap hak hidup, ya. Kemudian berarti hak hidup ini berarti tidak boleh ada yang melarang atau mengambil hak seseorang untuk hidup di dunia ini, ya. Kemudian pasal 28B yaitu jaminan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, ya. Nah, ini untuk pasal 28B itu. Tapi harus tahu bahwa ketika mau melanjutkan membentuk keluarga atau melanjutkan keturunan itu harus sesuai dengan peraturan. Contoh misalnya, jika seseorang ingin menikah, melakukan perkawinan, itu harus sudah melewati umur 18 tahun, ya. Kalau misalnya di bawah umur di bawah umur 18 tahun maka tidak diperbolehkan. Tapi boleh, tetapi harus mendapatkan rekomendasi dari pengadilan agama, ya, dan juga mendapatkan restu dari orang tua. Oke, ini pasal 28A dan B. Nah, ini adalah pasal 28C, jaminan setiap orang untuk mengembangkan diri, ya. Nah, ini setiap manusia pasti mempunyai potensinya masing-masing. Contoh misalnya, ada yang suka bernyanyi, ada yang suka menari, maka setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya, untuk mendapatkan keahlian, ya, seperti itu. Tidak boleh dilarang-larang, dikekang, karena sudah dijamin di dalam pasal 28C. Pasal 28D yaitu jaminan kepastian hukum yang adil, ya. Dalam setiap pengadilan atau misalnya peraturan atau pemberian sanksi itu harus adil, ya. Oke, kita lanjut pasal 28E yaitu memeluk agama, memilih pendidikan dan pekerjaan. Ini juga dijamin untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam pasal 29, ya. Oke. Nah, boleh memilih pendidikan baik pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, ya.
Tuh, tidak dan boleh memilih pekerjaan apapun itu ya. Itu sudah dijamin di pasal 28E. Pasal 28F yaitu hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Nah, ini mungkin kita berkomunikasi di medsos ya, atau misalnya di istilahnya apa ya? Misalnya WhatsApp atau SMS, kemudian komunikasi dengan orang lain dan memperoleh informasi melalui misalnya Google dan medsos lainnya, itu sudah dijamin. Tetapi apa? Tetap harus mengikuti kaidah peraturan yang ada. Contoh misalnya, kalian tidak boleh itu menyebarkan berita-berita hoaks ya, karena nanti ada peraturannya, yaitu diatur di dalam Undang-Undang ITE ya. Tuh, yaitu pasal 28F. 28G yaitu hak perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda ya. Nah, kita berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk menjamin kita hidup di negara ini ya. Siapakah yang melindungi atau mengayomi agar tidak terjadi perampasan hak, yaitu adalah Kepolisian Republik Indonesia atau Polri ya. Oke. Selanjutnya adalah pasal 28H, hak hidup sejahtera lahir dan batin. Nah, ini ya, hak hidup tidak boleh diambil. Maka jika seseorang melakukan pembunuhan, berarti dia sudah melakukan pelanggaran hak HAM ya, yaitu merebut hak hidup seseorang. Oke, kita lanjutkan yaitu pasal 28I. Hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun antara lain hak hidup, hak tidak disiksa, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi, dan hak masyarakat tradisional. Ini maksudnya masyarakat tradisional adalah di dalam masyarakat kita itu ada beberapa suku atau masyarakat yang masih memegang teguh tradisi-tradisi tradisionalnya. Contoh kita ambil yaitu suku Baduy ya, yang dekat aja nih di Banten. Nah, suku Baduy ini mereka mempunyai peraturan tertentu yang ada di masyarakatnya. Maka itu sudah dijamin oleh pemerintah, oleh negara untuk bisa mereka menjalankan haknya tersebut ya. Itu untuk hak masyarakat tradisional. Kita lanjutkan yaitu pasal 28J. Setiap orang menghormati hak asasi orang lain. Nah, ini tidak boleh karena kita mempunyai hak kita saja yang kita kerjakan. Tapi hak kita yang dituntut, tapi hak orang lain malah kita langgar. Dan akhirnya terjadilah yang namanya kekacauan. Kita harus menghormati hak orang lain. Contoh misal ya, hak kita adalah bisa mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Tetapi ada hak orang lain yaitu pejalan kaki yang juga memiliki hak di jalan raya, yaitu pedestrian. Maka para pengendara motor atau pengendara kendaraan bermotor ya, tidak hanya motor saja, itu harus menghormati hak pejalan kaki, jangan diambil. Sudah mentang-mentang macet, kemudian mereka pada naik tuh ke pedestrian ya. Akhirnya orang yang mau jalan kaki di pedestrian atau jalur jalan itu tidak bisa sampai mepet-mepet ke dinding gitu kan, menghindari ditabrak oleh kendaraan bermotor. Nah, itu tidak boleh ya. Berarti itu sudah melanggar hak orang lain. Ya, kita sebagai warga negara harus menghormati hak-hak orang lain. Saling menghargai, menghormati ya. Tuh, oke, ini untuk pasal 28J. Oke, kita lanjut yaitu kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, untuk kasus pelanggaran HAM ini Ibu akan memutarkan satu buah video ya, untuk kita bisa supaya kalian bisa melihat
Oh, seperti ini toh yang namanya pelanggaran HAM. Contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Oke? Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk ininya ya. Oke, kita lihat video klipnya ya. Maaf kok video klip. Video tentang hak asasi manusia. Berikut adalah 4 kasus besar pelanggaran HAM di Indonesia. Simak uraiannya di sketsatorial Rappler Indonesia. Yang pertama, kasus tragedi 1965-1966. 6 orang jenderal dan seorang perwira tewas dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya. Ratusan ribu dan jutaan jiwa melayang akibat efek dari malam berdarah itu. Yang kedua, kasus Petrus tahun 1982-1985. Penembakan misterius atau Petrus adalah operasi celurit, operasi rahasia pada zaman Orde Baru dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi. Operasi ini meliputi penangkapan dan pembunuhan terhadap ratusan orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pelakunya tak jelas, tidak pernah tertangkap dan tak pernah diadili. Ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan masif yang diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Meski pengadilan militer pada tahun 1999 telah memutus Tim Mawar sebagai pelaku penembakan, namun belum diketahui siapa dalang dibaliknya. Keempat, terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Ia adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa Orde Baru. Hingga kini kasus kematiannya baru mengadili pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Prianto, yang mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan. Namun banyak yang meyakini Poli bukanlah otak pembunuhannya. Nah, yang kalian lihat tadi adalah video tentang kasus-kasus ya, atau contoh kasusnya pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama adalah, yang pertama adalah kasus jenderal ya, seperti itu. Oke, bentar. Kasus membunuhnya jenderal di peristiwa 30 September. Kemudian ada lagi yaitu kasus penembak misterius atau Petrus. Nah, itu ya. Walaupun misalnya yang ditembak oleh Petrus itu adalah orang-orang yang terindikasi akan melakukan ya, sudah bukan akan tapi sudah melakukan melanggar ketertiban atau mengganggu ketertiban, tetap saja tidak diperbolehkan untuk merebut atau mengambil hak hidup seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah peristiwa 1998, yaitu peristiwa di Universitas Trisakti ya. Tuh. Di mana ada 4 mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi itu ditembak oleh oknum aparat ya. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat atau yang terakhir yaitu kasusnya Munir. Nah, ini Munir ini adalah seorang aktivis dari Kontras yang
memperjuangkan dan sangat vokal terhadap orang-orang yang hilang. Jadi selama pemerintahan Orde Baru itu banyak sekali kasus-kasus orang hilang. Jika seseorang berseberangan atau memiliki pemikiran yang berbeda dengan pemerintah Orde Baru, maka pada saat itu dengan sangat mudahnya mereka akan hilang. Nah, itu ya. Nah, ini. Nah, kasus-kasus pelanggaran HAM ini di PowerPoint-nya yaitu contoh misalnya aparat keamanan melakukan kerusuhan. Nah, di sini aparat keamanan diperbolehkan untuk menghalau kerusuhan, tetapi harus apa? Menghormati hak-haknya orang-orang yang melakukan demonstrasi itu. Tidak boleh misalnya menggunakan senjata api, ya. Tidak boleh melakukan kekerasan. Karena apa? Jika melakukan kekerasan maka itu sudah melanggar, ya. Oke, selanjutnya, maaf. Yaitu kasus pelanggaran lainnya, contoh misalnya nih, Coffee for Mirna, atau pembulian, ya, pembulian oleh teman, kemudian di-share, divideokan pembuliannya itu bisa verbal ataupun melalui fisik. Verbal itu contohnya misal kata-kata dengan mengatakan kamu jelek, kamu ini, nah seperti itu. Atau dengan perbuatan misalnya pemukulan atau lain-lain, ya. Nah, atau pembulian dengan dengan perkataan atau tulisan. Penjudge orang, contoh misalnya yang terjadi yaitu di medsos itu banyak kan netizen, ya. Netizen itu banyak sekali yang yang menjudge artis atau misalnya public figure atau influencer, mengatakan bahwa kamu tidak baik begini, padahal belum tentu, padahal mereka tidak mengenal orang tersebut. Nah, itu adalah bagian dari pelanggaran HAM, ya. Nah, ini adalah upaya penegakan HAM. Nah, setelah misalnya ada terjadi pelanggaran HAM, maka harus ada upaya penegakan HAM tersebut. Oleh pemerintah, maka dibentuklah yang namanya Komnas HAM, kemudian Pengadilan Agama. Dan untuk menjalankan pengadilan agama tentu saja harus ada peraturan atau undang-undangnya. Maka dibentuklah yang namanya instrumen HAM. Kemudian untuk melindungi anak-anak kecil, ya, maka dibentuklah namanya Komisi Perlindungan Anak. Makhluk yang paling istilahnya seseorang atau misalnya bagian yang rentan terhadap pelanggaran HAM itu adalah terjadi pada anak-anak dan wanita atau perempuan. Maka oleh pemerintah dibentuklah ada 2 komisi atau 2 lembaga yang melindungi anak-anak dan perempuan, yaitu Komisi Perlindungan Anak dan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Oke, nah, untuk upaya penegakan HAM ini nanti Ibu akan jelaskan di video berikutnya. Di video berikutnya. Di pertemuan berikutnya, ya, untuk 11 AK kita akan bahas itu semua, ya. Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian di classroom, silahkan dikerjakan. Dan walaupun kita dalam suasana pandemi seperti ini tidak bersekolah, tetap tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu harus dikerjakan, ya. Oke. Ibu akhiri pembelajaran untuk hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang Ibu berikan, materi yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, jaga selalu kesehatan, jangan keluar tanpa tidak menggunakan masker. Ya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.